Pastinya sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Tapi Mi sudah lama loh nggak dengar jawaban teman-teman. Bagaimana kalau sekali lagi Miss tanya? Apa kabar teman-teman? Dan teman-teman jawab di depan layar TV. Teman-teman bisa? Sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman? Wah, pastinya kalian masih semangat. Oke, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah, pagi yang indah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di sekolah minggu, namun kiranya sukacita senantiasa terus ada di dalam setiap hati kami. Pada saat ini kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tahu nggak siapa itu Tuhan Yesus? Dan tahu nggak apa saja ya yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita? Nah, dari pujian ini kita kembali diingatkan apa saja semua kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita panggil musik. Kita buat gerakan sama-sama ya. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Sekali lagi, do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let you right begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Siapa dia? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let you right begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Let me ask you, do you know? What do you know? Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan siapa itu Tuhan Yesus dan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Nah, sekarang tahu nggak apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus? Iya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Setiap perkataan kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama kita angkat pujian ini. Kita sama-sama buat gerakannya ya.
all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do, hey, 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 every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. I wanna be more. Wanna be more like you. Yeay! Di setiap langkah kita, di setiap hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu hidup kita harus semakin memuliakan Tuhan dan kita harus memiliki hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan mungkin susah, namun kita harus percaya bahwa kita memiliki Bapa yang senantiasa terus menyayangi kita. Kita selalu ada di dalam hatinya, kita ada di dalam genggaman tangannya. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis
Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Wah, Miss begitu senang nih melihat adik-adik masih semangat, masih antusias mengikuti sekolah minggu dari rumah. Nah, kita bersyukur nih, hari ini Tuhan juga masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu untuk adik-adik semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur ketika kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami untuk kami bisa mengerti, memahami dengan baik firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Miss kami dan juga setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, coba ingat kembali. Waktu kalian kecil, mungkin usia baby ya, baby mungkin 1-2 tahun, apakah kalian sudah melakukan dosa? Apakah kalian sudah mulai berbohong kepada orang tua? Apakah kalian sudah mulai marah-marah? Pasti kita semua pernah melakukannya, bukan? Nah, bahkan mungkin ketika kalian yang punya adik di rumah, kalian punya adik yang kecil di rumah, coba lihat, mereka yang masih kecil, tapi seringkali suka marah-marah, mungkin mereka sudah berbohong, dan mungkin mereka sudah mencuri. Nah, adik-adik, mengapa atau bagaimana sih ketika kecil atau bahkan adik kita yang masih kecil bisa melakukan dosa, bisa mencuri, bisa berbuat hal-hal yang tidak baik, bisa marah-marah, bisa berbohong, atau melakukan hal yang lain? Bagaimana ya mereka bisa lakukan dosa? Kan masih kecil. Nah, adik-adik, Miss mau kasih tahu nih buat kita semua. Seorang anak yang kecil tidak usah belajar untuk berbuat jahat. Mengapa? Karena setiap kita dilahirkan sebagai keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa yang penuh dengan dosa, sehingga tanpa harus belajar, kecenderungan hati kita ini selalu ingin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kita bisa berubah menjadi baik? Ya, setiap kita bisa berubah menjadi anak yang baik dan taat hanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa berubah ke arah yang baik. Nah, hari ini Miss mau melanjutkan tentang pembahasan tokoh Alkitab kita, dan hari ini kita mau belajar dari Nuh. Nah, tapi sebelum Miss membahas tentang Nuh, ayo siapa yang masih ingat pembahasan 3 minggu berturut-turut tentang tokoh Alkitab? Ada yang ingat tokoh yang pertama? Ya, yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan, sehingga dampak dosa begitu besar. Tidak hanya merusak hubungan Tuhan dengan manusia, tetapi merusak hubungan manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan ciptaan yang lain. Tidak sampai di situ. Hukuman dosa yang diterima Adam dan Hawa, mereka harus diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, sebagai hukuman dosa, Adam dan Hawa tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, anak-anak, ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden, manusia yang tadinya telanjang, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit hewan. Bahkan ketika mereka keluar dari Taman Eden, mereka bekerja, Tuhan memberkati usaha mereka, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Kemudian setelah itu, tokoh siapa lagi yang kita pelajari?
tokoh Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Kain sebagai petani dan Habel bisa kita katakan sebagai peternak. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Bukan karena persembahannya itu sayur-sayuran, tetapi persembahan Habel kenapa bisa diterima oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat hati daripada Habel. Ternyata Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia mempersembahkannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Hal inilah yang membuat Kain menjadi marah, sehingga pada akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Kita bisa lihat bukan? Dosa itu tidak main-main adik-adik. Dosa sudah mencemari seluruh kehidupan manusia. Bahkan Kain yang awalnya dia mungkin tidak tahu apa itu membunuh, tetapi pada akhirnya dia melakukan hal itu. Dia membunuh adiknya dan dia juga mendapat hukuman daripada Tuhan. Keturunan daripada Kain, mereka itu hidup jauh daripada Tuhan. Mereka hidup jauh daripada Tuhan dan mereka tidak mengasihi Tuhan. Meskipun demikian, Adam dan Hawa pada akhirnya mereka diberikan Tuhan anak yang bernama Set ya. Nah, dari keturunan Set inilah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Mereka mulai kembali kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka itu hanya karena anugerah Tuhan. Makanya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Nuh itu adalah salah satu keturunan daripada Set. Zaman Set maupun zaman Enos, bahkan sampai ke Henok, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kalian lihat pada Henok, karena Henok begitu mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk mengalami kematian. Dan Tuhan langsung mengangkat dia ke surga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan mengasihi orang yang taat kepada dia. Tetapi setelah zaman Henok, orang-orang juga mulai melakukan dosa. Artinya gini, waktu zaman Henok, Henok hidupnya dekat dengan Tuhan. Tetapi tidak semua orang zaman itu takut akan Tuhan. Banyak orang yang tidak taat sama Tuhan dan mereka melakukan dosa. Meskipun orang-orang di sekelilingnya melakukan dosa, tetapi Henok, Set, Enos maupun keturunan yang lainnya, mereka tetap taat kepada Tuhan. Bahkan sampai kepada Nuh, ya. Zaman Nuh itu menjadi zaman di mana orang-orang itu mencari kesenangan, mencari pujian hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau tubuh kita sekarang itu beda dengan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu, khususnya di zaman Nuh, mereka itu punya tubuh yang lebih besar, mereka juga lebih tinggi dari kita, dari orang-orang yang ada sekarang. Mereka menjadi orang-orang yang berkuasa pada zaman itu. Umur mereka juga umur yang sangat panjang. Bahkan mereka pintar dan mereka juga berkuasa. Tapi sayang anak-anak, meskipun mereka hebat, meskipun mereka pintar, umur mereka panjang, tapi mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Mereka tidak hidup seperti Set dengan Henok yang hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka hanya ingin mencari nama untuk dirinya sendiri. Mereka membuat karya-karya yang indah, mereka menemukan penemuan-penemuan yang baru, pembangunan-pembangunan yang begitu megah, seni rupa-seni rupa yang begitu indah, dan mereka menjadi orang yang luar biasa. Nah, adik-adik, dengan kekuatan mereka, mereka pakai untuk menindas orang lain. Siapapun yang melawan mereka, maka mereka akan membuang mereka dan akan membunuh orang-orang tersebut. Nah, anak-anak, orang-orang ini mereka merampas berkat Tuhan. Artinya apa? Mereka menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Misalnya, kasih contoh. Kepintaran, mereka dikasih umur yang panjang, mereka bisa berkuasa, mereka bisa bangun ini, mereka ahli dalam segala bidang. Mereka terima semua berkat Tuhan, tetapi
mereka tidak mengasihi dan tidak menerima siapa yang memberikan itu kepada mereka. Nah, anak-anak, mereka tidak menghormati Tuhan dan mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Tuhan menjadi marah, dan Tuhan akan memusnahkan manusia dari muka bumi ini. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa umur mereka tidak akan panjang lagi. Umur mereka hanya 120 tahun. Nah, meskipun Tuhan sudah mengingatkan hal seperti itu, tetapi dalam diri mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau bertobat dan mereka tetap hidup di jalan yang mereka pilih. Nah, sekarang Miss ajak buka Alkitabmu dalam Kejadian yang ke-6. Di sana kita melihat dan kita akan belajar tentang Nuh. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, jika kalian lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, Miss bacakan buat kita. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, dari semua orang yang berbuat kejahatan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dia hidup yang bergaul dengan Tuhan. Meskipun orang di sekitarnya berbuat dosa, tetapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Nuh bertumbuh di dalam kehidupan keluarganya, yaitu dia adalah anak daripada Lamek. Dia sangat disayang oleh bapaknya dan menjadi penghiburan bagi bapaknya. Nah, tetapi Lamek mungkin juga melihat, wah, kenapa anak saya yang bernama Nuh ini beda dengan saudara-saudaranya. Dia juga beda dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dia sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Di saat orang-orang melakukan dosa, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, bahkan Alkitab mencatat bahwa Nuh berjalan serta dengan Tuhan. Dia adalah orang yang benar. Dia mendapat kasih di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka juga sudah menikah dan Nuh mempunyai 3 orang menantu. Nah, pada waktu itu kalau kalian lihat di Alkitabmu, umur Nuh itu adalah 500 tahun ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nuh. Tuhan menyampaikan firman-Nya, bisa kita lihat di Alkitabmu. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, anak-anak, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa dia akan memusnahkan semua orang yang ada di bumi karena kejahatan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih, mendapat anugerah di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Jadi ketika Tuhan akan memusnahkan bumi ini dengan air bah, Tuhan akan menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat kapal yang besar atau biasa kita kenal dengan bahtera. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika membuat bahtera bukan hal yang main-main juga ya. Karena semua ukuran daripada bahtera itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Misalnya dari kayu gofir, dilapisi dengan pakal, harus berpetak-petak, panjangnya 300 hasta atau kurang lebih 140 meter, lebarnya 50 hasta atau sekitar 23 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter, beratap dan ada pintu di lambungnya, bertingkat 3, bawah, tengah, dan atas. Jadi ketika Tuhan meminta Nuh membuat bahtera supaya dia bisa selamat dengan keluarganya, membuat bahtera ini pun ada di dalam aturan Tuhan. Dan Nuh
taat kepada aturan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia membangun bahtera sesuai petunjuk dan peraturan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Nuh membangun bahtera, umur dia itu 500 tahun. Tetapi air bah itu datang ketika dia berumur 600 tahun. Jadi bisa kita simpulkan, Bapak Nuh membangun bahtera mungkin sekitar 100 tahun bersama keluarganya. Nah, sekarang bayangkan, ketika kamu jadi Nuh dan kamu harus membangun bahtera, tapi tidak turun hujan. Apa reaksi daripada orang-orang yang ada di sekitar? Nah, pasti mereka akan mengolok-olok kalian. Nah, inilah yang mungkin juga yang dialami oleh Nuh. Ketika dia membangun kapal yang begitu besar di daratan, mungkin keluarganya akan bertanya, "Nuh, kamu lagi buat apa sih? Kok buat kapal?" Nah, Nuh menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan banjir yang besar. Tuhan mengirimkan air bah. Barang siapa yang bertobat, dia akan selamat. Tapi apa yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya? Selama 100 tahun di dalam pengerjaan bahtera ini, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, mereka yang buat dosa tadi, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mereka menganggap Nuh adalah orang yang gila. Masa kamu bangun bahtera yang besar di daratan sementara tidak turun hujan? Nah, meskipun firman Tuhan sudah disampaikan kepada orang-orang zaman itu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau bertobat, bahkan mereka mungkin semakin jahat. Dan mereka melakukan kejahatan semakin besar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kapal itu udah selesai, udah lewat 100 tahun, tibalah saatnya di mana Tuhan menurunkan hujan. Tuhan memberikan banjir yang besar di atas muka bumi ini. Nah, anak-anak, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Dalam masa 100 tahun inilah Tuhan masih menunggu siapa orang-orang yang mau bertobat. Dan Tuhan masih menerima siapapun yang mau bertobat. Tapi sayang, di dalam masa 100 tahun, di dalam pembuatan bahtera ini, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga masa anugerah atau kesempatan untuk bertobat itu sudah tidak ada lagi. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu. Jadi Nuh bersama istrinya, 3 orang anaknya, kemudian 3 orang mantunya, dan juga hewan-hewan yang lain. Nah, adik-adik, setelah Nuh dengan keluarganya masuk di dalam bahtera, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Bukan Nuh yang menutup, tetapi Tuhan yang menutup bahtera itu. Kemudian pada hari itu hujan mulai turun, bahkan semua mata air yang ada di daratan maupun yang ada di lautan itu semuanya meluap. Nah, kalau kalian pernah lihat laut itu kan punya batas. Tuhan sudah menciptakan ada batas pantainya ya. Ada batas pantainya, dan ketika zaman Nuh, air-air itu mulai meluap sehingga melewati batas yang ada. Sehingga air mulai naik, dan orang-orang zaman itu mereka ketakutan. Dan mungkin bagi mereka ini hanya banjir biasa. Mungkin bisa hayalkan ada orang yang naik ke atap rumahnya, atau mungkin ada orang-orang yang naik ke atas pohon, atau mungkin ada orang-orang yang naik ke gunung. Tetapi apakah bisa menyelamatkan mereka? Tidak, anak-anak. Air bah yang Tuhan kirimkan itu lebih tinggi daripada gunung. Sehingga semua orang yang tidak masuk dalam bahtera, mereka yang tadi yang tidak mau bertobat, semuanya mati binasa. Di saat semuanya orang itu mati binasa, tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Tuhan menyelamatkan Nuh karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Nuh sekeluarga dan semua binatang yang ada di dalam bahtera selamat karena tangan Tuhan yang memelihara mereka. Allah telah berjanji bahwa mereka akan diselamatkan dan Allah menepati janjinya.
Nah, anak-anak, Miss mau tanya, zaman kita sekarang apakah sama dengan zaman Nuh? Coba pikir, apakah sama? Nah, anak-anak, zaman kita sekarang itu sama dengan zaman Nuh. Dulu dan sekarang ada orang yang suka mengejek. Dulu dan sekarang ada perbuatan jahat. Dulu dan sekarang ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja tanpa memikirkan masa depan, keselamatan, dan penghakiman. Nah, sekarang pilihan ada di tangan setiap adik-adik. Apakah kita mau menjadi tetangga-tetangga Nuh yang bodoh, yang udah disampaikan kebenaran firman Tuhan tapi nggak mau mendengar? Atau kalian mau menjadi Nuh, orang yang taat kepada Tuhan? Nah, anak-anak, tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap kita. Kapanpun adik-adik berbuat dosa, ketika kamu datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, Tuhan akan mengampuni kamu. Kita tidak tahu sampai mana kehidupan kita, sampai di mana anugerah Tuhan itu buat kita untuk kita bisa hidup. Ketika Tuhan memberikan kita anugerah untuk kita bisa hidup, berarti itu satu kesempatan di mana kita untuk ingat dan mau bertobat dan hidup lebih baik lagi daripada kehidupan kita yang dulu-dulu. Jangan menjadi tetangga-tetangga Nuh yang bodoh, tetapi belajarlah menjadi Nuh yang taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mau hidup sebodoh tetangga-tetangga Nuh, dalam hal apa kita harus berbeda dengan mereka? Yang pertama adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, membuka hatimu dan menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah berterima kasihlah karena Tuhan sudah menciptakan kita. Nah, anak-anak, dari tokoh Alkitab yang pertama yang sudah kita pelajari sampai hari ini, sekali lagi Miss mau ingatkan kepada setiap kita bahwa dosa tidak main-main ya. Dosa itu adalah hal yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Karena dosa, hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk kita bisa bertobat. Pilihan ada di tangan adik-adik semua. Apakah adik-adik mau berubah dan bertobat, atau adik-adik masih seperti yang dulu, yang suka hidup di dalam kejahatan? Dari kisah Nuh kita belajar bahwa Tuhan mengasihi orang yang taat kepada Dia. Jadi ketika kamu ingin Tuhan mengasihi kamu, maka belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Miss bacakan untuk ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Amin adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh semakin untuk belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidupmu untuk kamu bisa menjadi berkat dimanapun kamu berada. Lewat ucapanmu, lewat tingkah lakumu, lewat pikiranmu, lewat seluruh kehidupanmu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Jikalau selama ini ketika Tuhan berbicara kepada kami tidak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan kami tidak mau bertobat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami belajar dari Bapa Nuh. Di saat semua orang berbuat dosa, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bapa, kami mau mengasihi Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami bisa melawan dosa kami, dan ampunilah kami. Kami mau bertobat dan hidup di jalan Tuhan. Tolong kami, pimpin kami bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Wah, Miss sangat senang nih. Dari minggu ke minggu, Miss bisa lihat anak-anak yang paling semangat dalam beribadah. Miss sudah punya 4 orang loh. 4 orang yang paling semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang pastinya ada sesuatu buat adik-adik yang paling semangat di dalam beribadah. Nah, Miss tunggu ya untuk hari ini. Jangan lupa ketika adik-adik beribadah, minta papa dan mama di foto atau di video. Bisa dimasukkan di dalam Instagram papa mama atau lewat story Instagram. Jadi, Miss bisa lihat siapa anak-anak yang paling semangat. Miss masih ada banyak hadiah buat adik-adik semua. Miss mau lihat siapa nih yang paling semangat ya. Nanti Miss akan kasih hadiahnya saat kita jumpa di sekolah minggu nanti. Oke? Miss harap adik-adik semua tetap semangat, tetap antusias untuk mengikuti sekolah minggu kita. Sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.